Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati, yang dimuliakan Syekh Abdul Salam Panji Gumilang, Umi, Ibu, Ketua Yayasan dan semua pengurusnya, Pak Profesor Yohanes, yang saya hormati, saya menikmati betul presentasinya tadi. Teman saya, Prof. Ibron, para guru, para orang tua, para santri, undangan semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kehabisan cara untuk menarik perhatian karena sudah begitu antusias, begitu senangnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Yohanes tadi. Memang pendidikan kita ini lagi bermasalah sebetulnya. Bukan hanya matematika, fisika, tetapi juga pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan akhlak. Ini kalau kita renungkan secara mendalam itu sebetulnya sangat menyedihkan. Saya tidak punya seperti yang ditampilkan oleh Prof. Yohanes tadi, tapi saya punya data. Saya pernah mewawancarai beberapa kepala dinas pendidikan di Malang dan sekitarnya. Saya menanyakan yang paling penting kita mendidik itu sebetulnya aspek apa. Selalu dikatakan yang paling penting adalah karakter dan juga akhlak. Saya lalu berlanjut bertanya, apakah lembaga pendidikan yang Bapak Ibu pimpin ini berhasil? Pendidikan akhlak, pendidikan karakter itu apa berhasil? Selalu saya dijawab, ya sak berhasilnya berhasil katanya itu. Walaupun itu tidak maksimal. Lalu saya tanyakan, kalau indikatornya pendidikan akhlak, pendidikan moral itu jujur, kejujuran. Apakah pendidikan kita itu mampu menjadikan anak-anak Indonesia ini menjadi semakin jujur? Beliau mesti lalu bertanya-tanya sambil merenung. Merenung bertanya kepada dirinya sendiri. Tidak segera dijawab. Lalu saya tanya, anak TK sama anak SD itu nakal mana? Katanya kok sepertinya SD lebih nakal dibanding SMP. SMP katanya lebih nakal dibanding SMA. Rasa-rasanya SMA kan malah sulit untuk diatur dibanding S1. Untung saya tidak ngurus S1 katanya. Mungkin kalau diteruskan S2 juga S3, bisa jadi S3 yang paling nakal itu. Yang jujur itu coba saya tanya yang jujur. Anak TK sama anak S3 itu jujur mana? Kalau anak TK ditanya, sangunmu berapa itu hari ini? Siapa yang 5.000 angkat tangan? Angkat tangan, saya Bu Guru. Yang sangunya 10.000 siapa? Angkat tangan. Saya Pak Guru. Nanti di sakunya itu yang ngomong 5.000 ya 5.000. Yang 10.000 di sakunya ya memang 10.000. Tapi kalau itu S3, S2 disuruh mimpin proyek gitu ya. Kira-kira pada ada foto kan?
Jangan-jangan anggaran yang dipotong itu karena pemimpin proyeknya S2 dan S3. Kecuali di Al Zaitun ini, itu yang saya tanyakan tadi kan di Malang, bukan di Al Zaitun. Kalau di Al Zaitun saya pasti. Dulu saya juga tanyakan, kalau itu waktu ada ujian nasional, itu kan begitu ribet. Saya tidak tahu apakah Al Zaitun itu dulu ikut ujian nasional. Tapi di mana-mana kalau ada ujian nasional itu sangat ribet. Kepala sekolah saja tidak dipercaya loh bawa soal. Coba kepala sekolah kok tidak dipercaya bawa soal. Soal harus dititipkan di kantor polisi. Jadi di Indonesia itu aneh, kepala sekolah saja tidak dipercaya coba. Untuk pelaksanaan ujian nasional itu kursinya kan harus jarang-jarang tempat duduk. Buku-buku, HP tidak boleh dibawa masuk. Lalu pengawasnya tidak hanya satu, tapi 2, 3. Kalau ada anak-anak yang kebelet ke belakang, itu lalu dikawal sampai di kamar kecil itu. Anak kecil itu waktu ujian dikawal, Untuk apa? Agar mereka tidak nyontek, coba. Agar tidak nyontek saja, itu ribetnya seperti itu. Ditata sedemikian rupa, padahal yang namanya nyontek, itu paling kan 1-2 kalimat. Bahkan 1 kata. Atau kalau pilihan ganda itu nyontek 1 huruf, niru 1 huruf. Tidak boleh. Harus ribet seperti itu. Tapi apakah kalau S2 dan S3 tidak nyontek? Rasanya tidak, tapi copy paste. Nirunya bukan 1 kalimat, 2 kalimat, 1 bab. Dan itu tidak saja mahasiswanya, kita juga sering dengar ada kenaikan pangkat itu. Dosen-dosennya bahkan juga guru besar. Itu mengambil tulisan orang lain yang dianggap yang disebut dengan plagiat itu. Sampai lalu ada mesin untuk ngecek berapa persen itu. Nah, apa artinya? Artinya ternyata tidak saja matematika dan fisika yang bermasalah, tetapi pendidikan, karakter pendidikan, kejujuran, akhlak yang katanya penting ternyata lebih bermasalah. Karena itu juga orang bertanya-tanya, lalu caranya seperti apa? Saya seringkali, karena disebut sebagai orang yang ngerti di bidang pendidikan agama, termasuk oleh saya kalau ditanya itu, jalan keluarnya seperti apa? Saya bilang jalan keluarnya sebetulnya sudah ada. Di mana itu? Ya Al Zaitun. Al Zaitun itulah contoh sebetulnya itu. Untuk menyelesaikan problem-problem pendidikan yang mendasar ini. Ada masjid. Masjidnya sebesar ini. Ada masjid. Lalu juga ada anak-anak didekatkan dengan kitab suci. Anak-anak didekatkan dengan ulama. Dengan pemuka agama, bahkan syekh ini, itulah sesungguhnya adalah keteladanan. Hanya sayangnya syekh yang sudah buat masjid kayak gini gede, ngajak menghafal Quran, belajar Quran, membuat pesantren kayak begini, kok dengar-dengar dulu itu dianggap menista agama. Yang menista agama itu kan yang tidak membuat masjid sebetulnya. Yang tidak ngajak orang mempelajari Al-Quran. Yang tidak ngajak orang sholat. Yang tidak ngajak orang zakat. Tidak ngajak korban, tidak ngajak haji. Semua kan diajak oleh syekh. Jangan-jangan
yang mengatakan Syekh menista agama itu justru dia sendiri yang menista agama. Karena itu saya didatangi itu, Bang Andi itu ke rumah saya. Saya diwawancarai. Mungkin ibu bapak ada juga yang nonton dialog saya di YouTube itu. Dialog saya di YouTube. Kita lihat kok yang buka itu kok banyak sekali gitu. Ketika saya berdialog tentang Al-Zaitun. Saya lalu juga ditanya, Prof Imam kok lalu berani-beraninya? Orang-orang pada ndak nyukai Al-Zaitun, diwawancarai tentang Al-Zaitun kok lalu menjawab secara objektif bagaimana? Bahwa saya disebut sebagai guru besar. Guru besar itu kan seharusnya tidak takut dengan siapa-siapa. Guru besar itu kan menyuarakan kebenaran. Dan kalau itu benar, kenapa saya lalu takut? Kalau tidak salah, tidak kurang dari 15 sampai 20 kali orang mewawancarai saya tentang Al-Zaitun. Seperti ini. Padahal waktu kaki saya sedang sakit, kaki saya patah, harus dioperasi sambil duduk di kursi, saya diwawancarai oleh beliau itu. Tapi karena saya semangat itu, untuk menunjukkan bahwa Al-Zaitun itulah contoh lembaga pendidikan yang bisa menyelesaikan masalah. Maka terasa sakit-sakit pun saya menjadi tidak sakit. Ketika itu. Dan yang buka itu banyak sekali, ada 50, 60, 70 ribu kalau tidak salah. Dan ternyata ada juga ya komentar yang menarik Pak Prof Yanes. Ada komentar yang tidak pernah saya lupakan. Kalau begini sebetulnya Indonesia itu tidak usah diserahkan kepada orang-orang yang terkenal, diserahkan orang-orang yang tidak dikenal. Ini saja sesungguhnya sudah bisa maju. Lalu di situ diusulkan, diserahkan kepada siapa? Indonesia itu serahkan aja kepada Syekh Panji Gumilang katanya. Diserahkan kepada Syekh Panji Gumilang, yang nomor 2, 3 itu yang tidak enak. Serahkan saja 3 orang, Syekh Panji Gumilang, Profesor Imam, sama Ahok katanya. Menarik saya katanya. Kenapa? Karena mau melakukan sesuatu yang di luar, out of the box, kata beliau itu. Ya kalau kita hanya di dalam kotaknya lalu kecil, maka lalu bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Sampai kapanpun juga tidak akan menyelesaikan masalah. Saya ketika memimpin lembaga pendidikan, tadi disebut-sebut saya menjadi ikut ngurus Universitas Muhammadiyah Malang itu 20 tahun. Lalu saya disuruh oleh Pak Menteri memimpin UIN Malang itu 16 tahun, 4 periode. Lalu diajak oleh Gus Salahuddin Waqid untuk menjadi ketua yayasan di pesantren Tebuireng, Jombang. Saya juga lalu diajak oleh Kiai Sukri Zarkasi untuk menjadi ketua Dewan Kurator di Universitas Darussalam, Gontor, Ponorogo. Nah, tentu saya memang banyak itu diajak orang kaget ketika saya banyak bicara tentang Al-Zaitun ini. Malah saya ngatakan problem pendidikan ini sebetulnya tidak usah ngarang. Tidak usah mikir sebetulnya itu. Ya tinggal nyontoh saja. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Salam itu, itulah ditiru, dianak-pinakkan. Jadi kita ini menurut saya itu bangsa Indonesia, Indramayu lah. Indramayu seharusnya memang harus bersyukur
kok punya Syekh Panji. Dengan punya Syekh Panji Gumilang ini, orang Indramayu lalu punya lembaga pendidikan yang sebagus ini. Orang Jawa Barat mestinya bersyukur. Untuk menyusun membuat lembaga pendidikan yang seperti ini kan susah. Tapi tanpa disuruh, tanpa dikasih uang. Dikasih atau enggak sih? Jangan-jangan juga enggak dikasih uang. Tapi kok bisa membuat seperti ini? Bangsa Indonesia itu mestinya di tengah-tengah kesulitan untuk mencari jalan keluar, membangun lembaga pendidikan yang ideal. Indonesia punya Al Zaitun seperti ini. Setiap tahun kan mikir anggaran itu berapa untuk pendidikan di Indonesia itu. Dulu pada ngeluh katanya pendidikan tidak bermutu itu karena anggarannya kurang. Ternyata anggaran kalau begitu bukan lalu satu-satunya sebab. Ternyata tanpa anggaran dari pemerintah pun ada lembaga pendidikan yang justru lebih bagus daripada yang dibiayai oleh pemerintah. Ini kan lembaga pendidikan yang tidak dibiayai oleh pemerintah, tetapi justru menjadi lebih bagus. Karena itu mestinya harus datanglah penguasa-penguasa yang peduli kepada pendidikan ke Al Zaitun sini. Karena itu saya tidak saja berani itu ditanya oleh si Pak Andi Nasution ini di YouTube itu. Tapi saya juga tak tunjukkan. Saya tidak sekedar zaman wawancarai ini, lalu saya siarkan lewat YouTube. Saya juga kirim surat kepada beberapa menteri agar berhati-hati terhadap Az-Zaitun, terhadap Syekh Panji Gumilang. Beliau tak suruh untuk membaca. Siapa Prof Imam yang tahu sampai kirim surat kepada menteri bahwa Al-Zaitun ini sudah tepat gitu. Ya yang tahu hanya sampean sendiri. Sekarang yang ketahui banyak orang karena tak omongkan di sini. Saya bilang, alumni, jadi kalau kita itu punya pekerjaan memasak, tak bilang itu, maka jangan hanya dilihat prosesnya, tapi juga dilihat hasilnya. Saya ngomong kepada menteri itu, yang saya tahu di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu tak bilang, alumni Al Zaitun itu ada 600 lebih. Dan 600 orang ini ternyata itu bisa adaptasi, bisa melakukan peran-peran pendidikan juga pengajaran agama di tempatnya masing-masing. Dan mereka mengatakan bahwa alumni Al Zaitun itu bagus. Kalau itu bagus, kenapa tidak diakui saja bagus? Lalu ditiru. Di seluruh provinsi di Indonesia itu dibikin seperti ini. Tidak saja di provinsi-provinsi di Indonesia, di semua kabupaten kota di Indonesia dibikin seperti ini. Bagaimana caranya? Diserahkan saja kepada Syekh Panji untuk memimpin. Sebab kalau diserahkan kepada orang lain nanti juga bingung. Orang lain belum tentu kalau paham. Untuk ngurus sesuatu itu ya diserahkan kepada orang yang paham karena punya pengalaman. Lah yang paham tentang zaitun itu siapa? Ya Syekh Panji itu. Dan saya kira Syekh Panji juga mau itu untuk memimpin, membuat Al Zaitun di seluruh Indonesia ini. Lebih murah. Dan kalau lebih murah kan tidak ada korupsi Syekh ya. Kalau tidak dikasih uang kok korupsi. Korupsi itu kalau ada uang, baru uangnya tidak nyampe namanya korupsi. Kalau tidak ada anggaran dari pemerintah lalu korupsi, yang dikorupsi apanya? Maka yang ditanyakan bukan korupsinya tapi sumbangan.
Saya Panji Gumilang bersama yayasan itu kepada negara dan bangsa itu apa bisa dihitung? Itu menurut saya. Karena itu ini sudah benar. Saya juga mengatakan bahwa bagaimana mendidik itu yang tepat. Saya katakan mendidik yang tepat itu, kalau di Al-Zaitun itu ya 3 ranah itu telah dilaksanakan. Saya pernah ditanya oleh Pak Menteri Agama, gimana Prof. Imam untuk mengatasi persoalan bangsa terutama generasi muda ini? Saya jawab gampang. Gimana itu? Anak-anak itu dekatkanlah dengan kitab suci. Jangan kita ngomong dekatkan dengan Quran, karena kita ngomong Indonesia. Kalau Indonesia ngomong dekatkan dengan kitab suci. Yang Islam ya dekatkan dengan Quran. Yang Kristen, Katolik dekatkan dengan Injil. Yang Hindu, Buddha didekatkan dengan Weda. Dan seterusnya. Dekatkan dengan kitab suci. Dekatkan dengan tempat ibadah. Kalau Islam tempat ibadah ya masjid. Tetapi kalau Kristen Katolik ya dekatkan dengan gereja. Yang lain dekatkan dengan pura. Yang ketiga, dekatkanlah dengan para pemuka agama. Para cendekiawannya. Yang Islam dekatkanlah dengan para kiai, para ulama. Yang Kristen dekatkanlah dengan pendeta, dengan pedenda. Maka ingat, menurut hemat saya, kalau anak-anak Indonesia itu dekat dengan kitab suci, dekat dengan tempat ibadah, dan juga dekat dengan para cendekiawan, maka bereslah. Tetapi kalau tiga-tiganya ini jauh dengan kitab suci, jauh dengan tempat ibadah, jauh dengan para ulama cendekiawannya, pendeta dan lain-lain, maka ya menjadi wajar kalau nakal. Nah, di Al-Zaitun ini, apa yang saya sampaikan dulu kepada Pak Menteri sudah terpenuhi. Dekatkanlah dengan kitab suci, ini dekat dengan kitab suci. Dekatkanlah dengan masjid, ini ada masjid yang kayak gini gedenya ini. Rahmatan lil alamin. Disebut rahmatan lil alamin, masjid saya ini besarnya. Kok disebut menyimpang agama saya? Yang nyimpang itu yang tidak buat masjid. Lalu juga dekatnya dengan, kalau saya lihat di video-video itu, bagaimana saya dekat dengan para anak-anak, mulai dari yang TK sampai yang gede-gede itu luar biasa menurut saya. Dan itu dulu juga saya lakukan. Hanya kita seringkali bertanya, wong sudah bagus kayak begini, ini lalu kok muncul masalah? Ya orang bertanya, termasuk Pak Andi itu bertanya, kenapa Prof. Imam? Oh, lalu di lembaga pendidikan yang sudah bagus itu ada masalah. Saya bilang, jawaban saya singkat. Karena di situ ada manusia, ada orang. Tetapi di mana-mana lembaga pendidikan akan harus ada manusia. Manusia itu harus dirubah, Pak Andi bilang. Sebab kalau manusia itu memang bikin ribet. Di mana-mana kalau itu manusia memang bikin ribet. Dari mana kita tahu? Di Quran. Di Quran Pak Yanus. Di Al-Quran itu kalau manusia itu disebut dengan sebutan beberapa. Ada sebutan insan. Disebut dengan sebutan anas. Disebut dengan sebutan al-bashar. Disebut dengan sebutan Bani Adam. Disebut dengan sebutan ins. Itu tatkala menyebut manusia. Dikira manusia disebut insan itu bagus. Padahal di Quran itu ketika manusia disebut insan,
itu selalu berkonotasi negatif. Walaupun ada lembaga pendidikan Islam, insan amanah, insan kita, insan kamil, insan cendekia. Coba kita lihat insan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kata insan itu selalu negatif. Misalnya, innal insana li rabbihi lakanud. Insan itu kepada Tuhan saja itu ikan. Apalagi hanya kepada guru dan kepala sekolah. Kepada Tuhan saja ikan. Innal insana layatgha. Insan itu selalu lebih-lebihan dan melampaui batas. Innal insana lafi khusrin. Insan itu selalu merugi. Innal insana khuliqa halu'a. Insan itu selalu berkeluh kesah. Gajinya dinaikkan, mula-mula senang, tapi tak tahu jumlahnya naiknya tidak banyak, mengeluh kan begitu. Dijadikan guru, mula-mula senang, tapi sebentar lagi lalu mengeluh. Kenapa mengeluh itu? Karena itu insan itu. Innal insana ladulmun mubin. Insan itu dolim yang nyata. Doluman jahula, dolim dan jahil. Kafuro, ingkar. Jidala, suka berbantah. Do'ifa, lembek. Di Quran itu hanya satu insan dikatakan bagus. Ialah di surat At-Tin itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi belum selesai ngomong sudah diteruskan ayat berikutnya. Ialah summa rodadnahu asfalasa filin. Jadi insan ini sebetulnya. Karena itu kalau di mana-mana ada masalah sebetulnya. Karena penduduknya itu punya sifat-sifat manusia seperti itu. Ialah hawa, nafsu, dunia, setan. Setan sebetulnya. Hanya seringkali ini tidak dipahami. Kalau ada ustadz berdoa, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan anak saya, keluarga saya, santri-santri saya, murid-murid saya, kelak menjadi insan kamil. Lalu diseru, dijawab, amin. Padahal insan itu jelek, kamil itu sempurna. Mudah-mudahan santri saya menjadi jelek yang sempurna. Amin. Mungkin ini karena doanya keliru kira-kira. Dan itu tidak tahu kalau keliru. Ini hanya salah satu contoh saja sebetulnya. Contoh-contoh yang lain banyak sekali. Yang Panji Gumilang ini ingin meluruskan hal-hal yang salah paham itu. Karena itu salah paham dan itu sudah menjadi pemahaman umum, maka yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi menjadi benar. Sehingga banyak orang mengatakan insan cendekia, insan akademik, insan amanah, padahal di Quran tidak ada. Di Quran itu kalau seruan insan itu selalu negatif. Tidak ada itu disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh haji, disuruh masuk surga saja tidak ada. Begitu juga sebutan nas. Kalau itu sebutan nas itu adalah selalu digandengkan dengan jin. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Laqad khalaqtul jinna wal insa. Temannya jin sebetulnya. Karena itu sulit sebetulnya untuk ngajak maju itu menjadi sulit. Begitu juga sebetulnya yang lain. Lalu bagaimana menjadikan lembaga pendidikan ini yang seringkali saya tanyakan. Jadi hilangkan saja sifat kemanusiaannya itu. Dirubah jadi jangan lalu insan, jangan nas, jangan al-basar, tapi diajak mereka itu untuk menjadi mukmin, saya bilang. Untuk menjadi mukmin itu caranya gimana? Iman itu gimana?
Saya kalau mengatakan iman jangan lalu kemudian hanya satu agama. Sebab iman yang tadi dikatakan oleh Pak Yohanes harus menggunakan hati. Itu sebetulnya menggunakan iman sebetulnya. Yang ada di dalam hati itu iman. Dan iman itu ada di semua dada manusia tanpa melihat suku, melihat bangsa, dan melihat agama. Ketika Pak Yohanes mengatakan kita mengajar dengan iman, dengan hati, maksudnya adalah mengajar dengan iman. Sesuatu yang datang dari Allah itu sebetulnya. Hanya cara merawatnya kan beda-beda. Kalau Islam itu biasanya diajak mi'raj. Mi'rajnya manusia biasa itu lewat apa caranya? Adalah kalau Islam itu Pak Yohanes lewat sholat itu. Karena itulah maka kembali lagi membuat masjid ini adalah cara yang paling tepat. Saya ketika ikut memimpin Universitas Muhammadiyah Malang, ketika saya menjadi rektor di UIN Malang, lalu katanya maju, buktinya maju itu saya punya mahasiswa dari 32 negara. Saya punya mahasiswa dari Rusia itu ada 29. Saya pernah ke Rusia dikatakan kok orang Indonesia itu kok mendidik jadi bagus, pintar seperti ini. Caranya gimana? Caranya saya bilang saya mengkombinasikan antara pesantren, universitas. Pesantren agak keren namanya, saya namai ma'had. Ma'had dan universitas dan ma'had. Lalu menjadi bagus. Lalu apa yang saya lakukan ketika saya menjadi rektor? Saya sehari-hari ngajak sholat. Sebab manusia itu hanya bisa diperbaiki tatkala kita itu merasa bertemu Tuhan sebetulnya. Bertemu Tuhan itu adalah disebut, kalau Islam disebut sholat. Tapi tidak sembarang sholat. Yang saya lakukan waktu itu tidak sembarang sholat di kampus. Seluruh mahasiswa, seluruh dosen, seluruh karyawan, waktunya sholat, waktunya kerja, tak suruh kerja, tapi kalau waktunya sholat, tak ajak semua untuk sholat. Tapi jangan dikira itu, sekedar ngajak sholat itu gampang. Mudah itu kalau di Al Zaitun ini, karena sudah terbentuk salah lingkungan. Tapi kalau di kampus-kampus yang lain itu susahnya bukan main. Saya ingatkan, kita ini sudah gede-gede kok diingatkan. Saya kasih edaran, wong salat saja kok dikasih edaran. Ketika rapat tak ingatkan, wong rapat kok dimulai dari mengingatkan sholat. Nah untuk apa? Alhamdulillah, dari sekian 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun akhirnya tersadarkan seperti itu. Sebab memang saya katakan, hanya sholat sebetulnya yang bisa memperbaiki hati itu hanya sholat. Ketika sholat itu kan, apalagi sholat khusyuk. Pak Andi selalu nanyakan, Prof Imam selalu ngomong sholat khusyuk. Memang tidak semua sholat yang bisa memperbaiki hati. Ialah sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu yang seperti apa? Tidak perlu ngarang. Di Quran dikatakan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat khusyuk itu adalah ketika salat kita bertemu dengan Tuhan. Coba. Kalau sehari-hari anak-anak pondok santri-santrinya itu merasa yakin yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, ketemu Tuhan. Maka hati ini akan ketemu itu harus ada waktu bertemu, ada tempat bertemu. Waktu bertemu kalau Islam ya waktu-waktu sholat. Tempat bertemu kalau Islam ada di kiblat. Makanya penduduk bumi yang muslim itu kalau sholat mesti menghadap ke satu titik. Tatkala kita berada di satu titik itulah. Lalu penyakit hati dicabut.
Dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin, kami cabut apa yang ada di dalam hati ini, min ghilin, penyakit hati, iri, dengki, takabur dan seterusnya. Di mana nyabutnya? Nyabutnya adalah tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai di Quran itu. Di mana itu? Di Masjidil Haram itu, di kiblat. Nah, hal-hal sederhana seperti ini yang saya lakukan, yang saya lihat di sini sarana prasarannya sudah luar biasa. Ada ruang-ruang kelas, ada perkantoran, ada hotelnya, ada masjidnya. Ini menurut hemat saya luar biasa. Nah, yang seperti ini lalu melahirkan lulusan seperti yang saya lihat di Jawa Timur. Dan yang mengharukan sekali tadi diskusi sama Prof. Imron. Pembinaan itu tidak saja ketika wali murid itu sedang belajar di pesantren, tetapi hubungan silaturahim itu diteruskan. Walaupun anak-anaknya sudah pada lulus, pada hari-hari tertentu seperti Hari Nasional Pendidikan Nasional ini, ketika hari raya, ketika perayaan 1 Muharram, semua datang di sini. Ini adalah cara-cara bagaimana menjadikan hati ini jadi bagus. Dan kalau tidak berpenyakitan lagi, artinya tidak sakit ruhani tadi. Yang dikatakan itu hatinya sudah sehat. Pak Yohanes tadi mengatakan, kalau hatinya sudah sehat, maka bangsa ini sebetulnya aman sebetulnya. Kalau hati ini sehat sebetulnya. Dan memang benar sekali Pak Yohanes. Memang siapa sebetulnya yang disebut aku ya? Kita sering nyebut saya, kita sering nyebut aku. Yang disebut aku, yang disebut saya itu siapa sebetulnya? Jangan-jangan ini tidak dikenalin. Padahal Pak Yohanes tadi mengatakan yang disebut hati, yang ada di dalam hati itulah. Itulah aku. Akulah sebetulnya yang mendengarkan dengan menggunakan alat namanya telinga. Akulah sebetulnya yang melihat dengan menggunakan alat yang namanya mata. Akulah saat ini yang lagi berbicara dengan menggunakan alat yang namanya mulut. Akulah sebetulnya yang berpikir dengan menggunakan alat ialah otak. Jadi telinga, mata, mulut, otak dan lain-lain itu sebenarnya adalah hanya alat belaka sebenarnya. Apa buktinya? Coba ketika kita tidur. Ketika kita tidur itu telinganya kan masih ada. Matanya masih ada. Otaknya masih ada. Tapi kenapa ketika kita tidur telinganya tidak bisa mendengar? Tidak bisa mendengar itu. Kalau di dalam Quran dikatakan orang yang lagi tidur itu, kalau dalam Quran dikatakan ruh, apa yang ada di dalam hati itu sedang digenggam oleh Tuhan. Di surat Az-Zumar ayat 42 dikatakan Allahu yatawaffa anfusa hina mautiha walatilam tamuti manamiha dan seterusnya. Ketika kita tidur, yang punya telinga itu sedang tidak ada. Yang punya mata sedang tidak ada. Yang sedang punya otak itu lagi tidak ada, digenggam oleh Allah. Jangan-jangan dari pengertian ini, yang tadi saya berkali-kali dengarkan dari Pak Yohanes, mengajarlah pakai hati. Mengajarlah pakai aku sebetulnya. Aku itu siapa? Aku itu roh. Jadi yang diajar itu bukan alatnya, yang ditingkatkan itu kualitasnya bukan saja
alatnya yang berupa otak, yang berupa mata, yang berupa telinga, tapi yang ditingkatkan itu adalah yang punya alat. Jangan-jangan di pesantren ini menjadi bagus. Bukan karena fasilitas, karena benar cara mendidiknya. Yang dididik adalah yang punya. Pak Yohanes mengatakan yang punya itu adalah hati. Kalau saya mengatakan yang ada di dalam hati. Kalau dalam Islam Pak Yohanes namanya ruh. Ruh itu ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari di dalam kandungan. Dikatakan summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tazkurun. Kami sempurnakan kejadian ini dengan kami tiupkan ruh. Ruh itulah yang disebut oleh Pak Yohanes sebagai hati tadi. Yang ada di dalam hati. Yang di dalam hati itulah yang mengajar. Bukan otaknya. Kalau otaknya yang mengajar, lalu kalkulatif, hitung-hitung, honornya berapa. Tapi kalau hati, maka di situ hubungan dari hati ke hati, bukan hubungan dari otak ke otak. Jangan-jangan pendidikan tidak berhasil yang kita alami seperti ini, karena kita keliru, tidak tepat di dalam memahami manusia. Sehingga lalu berapapun biayanya, maka lalu seperti tidak kelihatan hasilnya. Di pesantren-pesantren di Al-Zaitun ini dipahami. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Syekh Panji mengerti siapa sebetulnya diri manusia yang sebenar-benar diri. Karena mengetahui diri yang sebenar-benar diri, yang mengetahui siapa sih sesungguhnya aku ini, manusia orang ini siapa, yang di situ ada sifat-sifat manusia, ada sifat-sifat iman, maka di sini dan disinilah pendidikan lalu menjadi benar. Lalu berikutnya, kenapa ini pesantren seperti ini sukses? Berhasil. Saya senang sekali selalu mengatakan keberhasilan. Karena di mana-mana Pak Yohanes saya kira banyak orang ngajar. Itu hanya ngajak berkata-kata. Mulai dari pagi jam 7 masuk sampai jam 2 siang, guru itu berganti dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya hanya mengajak berkata. Ganti guru, ganti berkata lagi. Sayangnya guru tidak menjelaskan benda yang dikata. Yang penting pokoknya berkata-kata. Akhirnya anak-anak lalu tidak pinter, tidak ngerti. Tetapi anak lalu kemudian juga hanya pinter berkata-kata. Kaya kata, pinter berkata-kata. Tapi tidak tahu barang yang dikata. Padahal sebetulnya berkata-kata saja itu tidak boleh. Kita tatkala berkata harus tahu benda yang dikata. Kalau kita hanya mengata tapi tidak tahu barang yang dikata, dalam agama dilarang. Maka dikatakan la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu sholat ketika kamu sedang mabuk sampai kamu tahu benda yang diomongkan. Orang mabuk itu apa? Orang mabuk itu banyak berkata-kata, tetapi tidak tahu barang yang dikata. Itu orang mabuk. Jangan-jangan keberagamaan kita ini juga beragama orang mabuk. Banyak berkata tetapi tidak mengerti barang yang dikata. Lalu seharusnya seperti apa? Seharusnya adalah berkata atas benda. Berkata atas benda. Bendanya jelas. Kalau bendanya jelas, maka orang langsung bisa mengerti. Jangan-jangan yang diajarkan oleh Pak Yohanes tadi adalah berkata atas benda itu. Bukan hanya berkata atas kata. Bendanya ada.
Sekarang ini anak-anak di sekolah-sekolah hanya diajari untuk berkata. Padahal kalau berkata tidak tahu barang yang berkata, maka lalu tidak mendapatkan apa. Saya di rumah ini punya cucu, usianya tidak tahu bagaimana. Kalau ada tamu itu biasanya ikut. Kalau Pak Adi ke rumah saya itu kan biasanya ikut nyambut biasanya. Agar tidak ganggu, biasanya cucu saya tak bilang, namanya Kiano, Kiano, kakek ambilkan cingkir. Cucu saya langsung pergi ke belakang. Kira-kira beberapa menit kemudian datang lagi dengan membawa cingkir. Apa artinya ini? Cucu saya itu tahu benda yang saya sebut dengan kata cingkir. Artinya diomongkan, tahu barang yang diomongkan. Tapi cucu saya yang 3 tahun itu belum bisa ngomong cingkir. Tingkil gitu. Apalagi menulis dengan kata cingkir. Tidak bisa. Anak cucu saya itu tahu benda yang diomongkan, sementara disuruh nulis dan disuruh baca, disuruh ngomong belum bisa. Maka yang dipentingkan sebetulnya dalam pendidikan itu adalah tahu bendanya. Dengan tahu bendanya itulah lalu menjadi menarik. Matematika, fisika lalu menjadi menarik. Dari menarik itu lalu kemudian cepat pinter. Sementara di sekolah-sekolah itu hanya diajak ngomong tapi tidak tahu barang yang diomongkan. Dan di Indonesia itu keliru, Syekh Panji Gumilang. Di Indonesia itu kenapa banyak fakultas pertanian kok tidak melahirkan ahli pertanian? Banyak fakultas peternakan kok lalu tidak paham tentang beternak. Banyak fakultas ekonomi lalu juga tidak kaya-kaya. Malah hutangnya banyak. Sarjana ekonomi. Mengapa? Jangan-jangan diajari berternak, tapi di situ tidak ada ternaknya. Sehari-hari hanya diajak dongeng tentang ternak. Sehari-hari hanya diajak dongeng tentang pertanian. Membaca buku-buku tentang pertanian, tapi pertaniannya tidak ada. Peternakannya tidak ada. Maka ketika lulus bertani, tatkala dia punya kambing, bukan dipikir bagaimana kambing berkembang, tapi agar efektif efisien kambingnya lalu dijual. Agar efektif. Kenapa belajar? Karena tidak ada bendanya. Maka ketika saya lihat Az-Zaitun ini, di sini ada peternak, di sini ada pertanian, di sini ada berbagai macam usaha. Maka di Al-Zaitun ini para santri tidak hanya diajak untuk berkata-kata, akhirnya banyak kata, kaya kata, tetapi di Al-Zaitun itu ditunjukkan benda yang dikata. Dengan ditunjukkan benda yang dikata itulah lalu jadi paham. Dengan ditunjukkan barang yang dikata itulah jadi paham. Karena itu kalau di sini tanahnya ada 1000 hektar lebih, maka di sini ada fakultas pertanian, di sini ada fakultas peternakan, di sini ada fakultas kehutanan, di sini ada fakultas macam-macam yang bendanya itu ada. Bukan lalu diajari hanya berkata, paling banter dikasih gambar. Fakultas peternakan lalu ditunjukin, ini ada gambar kambing gitu kan. Ini gambar lembu, ini gambar kuda. Kalau sudah tahu gambar kuda lalu dikasih gelar insinyur peternakan. Akhirnya pulang tidak mengerti. Inilah kalau saya ngomong, tadi awal saya ngomong, hendaknya itu dijadikan contoh, hendaknya pesantren ini dijadikan contoh di Indonesia, bukan lalu saya sekedar ngomong,
tapi saya lihat sendiri bahwa di sini bisa ngajarkan kepada para santri, bukan saja berkata, tetapi juga berkata dengan ada bendanya. Itulah lalu kemudian di sini bisa menghasilkan lulusan yang bagus-bagus. Itu karena itulah sekali lagi saya ingin mengatakan bangsa ini harus bersyukur sebetulnya. Bangsa ini harus berterima kasih. Bangsa ini telah beruntung kok dilahirkan di negeri kita ini seorang yang bernama Abdus Salam Panji Gumilang. Karena itu jangan dimasukkan penjara. Pan Ming Liang. Jadi luar biasa. Saya mengalami, saya juga mengalami yang dialami oleh Syekh Panji ini. Saya memimpin Universitas Muhammadiyah Malang 20 tahun. Memimpin UIN Malang juga begitu. Lalu saya ditanya, kok kebangetan ya Prof Imam? Bukan kebangetan. Karena kita berada di tengah-tengah manusia. Manusia itu dalam Al-Quran adalah insan. Insan itu sifatnya hawa, nafsu, dunia, setan. Berbeda dengan kalau sifat iman. Ialah sidik, amanah, tabligh, dan patona. Gimana caranya menjadikan damai? Jadikan damai. Rubahlah insan itu jadi mukmin. Caranya gimana? Dekatkan dengan kitab suci, dekatkan dengan masjid, dan dekatkanlah dengan para tokoh-tokoh ulama, asatidahnya ini. Insya Allah akan menjadi bagus. Inilah beberapa pandangan saya. Saya tidak memberikan sesuatu yang baru. Sama sekali tidak ada yang baru yang saya omongkan tadi. Tapi saya hanya memberikan pengakuan bahwa inilah sebetulnya yang benar. Inilah sebetulnya adalah alternatif yang strategis untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Kalau bangsa ini dekat dengan agamanya, dekat dengan ulamanya, kitab suci menjadi sehat, maka bangsa ini akan tentram. Negara ini akan aman. Saya dibilang oleh Syekh Panji tadi, gimana kalau yang ngurus pendidikan itu hanya satu saja? Bagus sekali saya. Malah kalau saya 3 kementerian itu dijadikan satu saja. Misalnya Kementerian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Satu saja ini akan menjadi lebih bagus dan lebih efektif. Sebab agama juga ngurus manusia, pendidikan juga ngurus manusia, kebudayaan juga mengurus manusia. Ini saya kira akan menjadi lebih ini. Kita memang tidak boleh mengkotak-kotak. Bangsa Indonesia itu ya bangsa Indonesia. Yang berada mulai dari Aceh sampai Papua. Yang berbeda-beda. Apanya yang berbeda-beda? Rambutnya saja berbeda-beda loh kita ini. Dari Aceh sana lurus ke timur lalu ngombak, ke timur keriting, paling timur sana keriting sekali, kan bagus. Sehingga cari rambut apa saja di Indonesia itu ada. Cari yang lurus ada, yang ngombak ada, yang keriting sangat keriting juga ada. Dan itu lalu menjadi indah. Di sini dikembangkan oleh Syekh Panji. Saya senang sekali, saya juga punya pemahaman seperti itu. Dulu Pak Yohanes, namanya Sinyo Hari Sarundayang, Gubernur Sulawesi Utara. Saya kasih gelar doktor honoris causa di UIN Malang. Orang pada kaget, apa tahu agamanya? Saya tidak ngomong agama, saya ngomong orang berprestasi. Saya beri gelar doktor honoris causa. Itulah beberapa kesamaan. Tentu saya sedikit, saya itu ngurus negeri saya. Syekh Panji kan ngurus swasta. Saya pernah ditanya oleh Pak Tarmidi Tahir, Menteri Agama dulu, Imam, dia bilang, kamu ngurus swasta itu maju.
Tapi kalau ketika kamu ngurus negeri juga berkembang. Gimana bedanya ngurus lembaga pendidikan swasta dan lembaga pendidikan negeri? Saya katakan, kalau saya ngurus swasta dulu Pak, di Universitas Muhammadiyah, saya punya energi 100. Kalau itu agar maju, maka saya harus nambah 60 lagi. Sehingga agar maju itu ada 160 yang dibutuhkan. Tapi kalau ngurus negeri, karena dosennya sudah ada, karyawan sudah ada, uangnya sudah ada, aturannya pun juga sudah ada. Kalau saya punya energi 100, maka saya gunakan 40, 50, 60 saja sudah terlalu maju. Sambil tidur saja sudah maju. Karena itulah Syekh Panji ini energinya agar bisa maju seperti ini, maka dari pagi subuh sampai subuh lagi memikirkan tentang lembaga pendidikan ini. Selamat saya senang, saya bersyukur, saya gembira sekali bertemu dengan Ibu dan Bapak semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kementerian Agama dan Pendidikan Pak ya. Setuju Pak? Agama, pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana kalau begini? Kementerian Pendidikan dan Keagamaan. Ikut saya saja lah. Ya, jadi di depannya pendidikan. Dan bukan agama, dan keagamaan. Ikut saya, bagus saya. Nanti rumusnya saya itu, bagus sekali. Yang penting satu kementerian. Satu kementerian. Nah, dan ide ini disampaikan, dicetuskan di Al Zaitun, di Indramayu. Ya mudah-mudahan ini ada kebijakan pendidikan nanti diserap. Kementerian Pendidikan dan Keagamaan. Seperti Tuhan, ketuhanan. Inilah menariknya Syekh ini. Syekh ini kalau punya pikiran-pikiran cerdas kapan saja, di mana saja disampaikan. Tidak kapok gitu ya. Terima kasih.